Oke, jadi gini teman-teman, di Galen Misteri ini kita akan membahas segala sesuatu tentang cerita, pengalaman pribadi, kisah nyata seseorang, ataupun segala sesuatu yang sedang viral melalui sudut pandang mistis dan misterinya. Nah, kalau teman-teman suka tentang cerita-cerita seperti itu, silakan teman-teman subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya dari situ ya. Salam Rahayu, apa kabar teman-teman semua? Saya harap Anda sehat-sehat semua ya, baik-baik aja. Di video kali ini, kita kedatangan narasumber yang akan membagikan kisahnya tentang pengalamannya saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Rianto. Mas Rianto, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya juga mengajak buat teman-teman subscriber semua, kalau Anda mempunyai cerita-cerita misteri atau pengalaman-pengalaman mistis, dan kebetulan Anda berkenan untuk membaginya bersama kami, silakan ya teman-teman tulis ceritanya di kolom komentar. Nanti kita akan membacakannya di video selanjutnya. Atau kalau teman-teman bersedia juga untuk video call bersama kami live, silakan teman-teman klik link yang ada di bagian deskripsi video ini. Nanti kita akan follow up untuk lebih lanjutnya. Jadi Mas Rianto, kalau saya boleh mempertegas lagi, pada tahun 2010 ini Mas Rianto tinggal di Jogja ya? Di sebelah mana Mas? Di Dusun Ngancar, Desa Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Baik-baik. Jadi itu dekat sekali ya dengan Merapi ya. Jadi gini ya teman-teman ya, Dusun Ngancar ini kurang lebih berjarak sekitar 3 km ya, 3 km dari radius titik aman erupsi Gunung Merapi itu sendiri. Jadi Mas Rianto saat itu tinggal bersama siapa aja Mas di rumah Mas? Sama Bapak, Mas, sama Mbak Yu. Bertiga. Bertiga, iya. Berempat dengan Mas Rianto ya. Baik. Mas itu kejadiannya tuh, maaf nih Mas, saya jadi ngungkit-ngungkit cerita lama ya Mas ya. Itu kejadiannya tuh saat itu Mas itu lagi ngapain Mas itu? Posisi saya sedang nonton TV, Mas. Itu beneran baru bangun tidur. Bangun tidur. Nah, tiba-tiba ada suara gemuruh. Baik. Setelah suara gemuruh itu beneran di luar itu udah ramai posisinya. Baik. Itu sekitar jam berapa Mas? Setelah maghrib. Setelah maghrib. Iya, setelah maghrib. Baik. Nah, di luar udah ramai. Lalu orang tua saya teriak, manggil-manggil saya, Rianto. Nah, mbak saya ini narik-narik saya, ayo keluar ikutin bapakmu. Udah saya keluar. Nah, pas udah di luar itu udah ramai banget. Jadi saya sedikit gimana ya, rasa takut, masih anak kecil ya gitu. Saya punya rasa takut di situ. Ya, itu ada apa ini? Gitu. Udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi saat itu Mas Rianto ini usia berapa Mas? Saya saat itu usia 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti sekarang ini 22 tahun 22 ya. tahun. 10 tahun lewat dari kejadian itu Mas ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya. Anak usia 12 tahun lagi asik-asiknya ya, baru bangun tidur, nonton TV, tiba-tiba ada suara gemuruh dari Gunung Merapi, terus suasana ricuh gitu ya. Terus gimana lagi Mas kejadiannya Mas? Nah, saya dibawa sama petugas. Nah, posisi kan rame, ricuh, saya juga udah merasa takut gitu. Jadi keluar rumah gitu ya? Iya, keluar rumah. Saya udah takut duluan, saya udah nangis-nangis. Lalu? Nah, akhirnya saya ditarik lah sambil nangis. Ditarik sama bapak saya. Nah, mbak saya ini ditinggal.
Situ juga. Mungkin dia ngikut nyusul kali gitu. Saya diburu-buru dibawa sama petugas. Sama Nah, bapak, posisi itu sama juga petugas. saat itu desak-desakan karena saking ramenya. Jadi keluar dari rumah tuh di jalan kampung ini udah Udah ramai rame ya? iya. Baik. Itu lewat jalur evakuasi berarti Iya, ya? jalur evakuasi Menuju Kikis, ke? iya. Menuju ke home base milik stadion Stadion apa Mas? Stadion Maguwo Harjo. Baik. Jadi gini ya, teman-teman Galen Misteri ya, jalur evakuasi yang ada di lereng Merapi ini memang ada beberapa ya, tapi memang yang paling utamanya adalah jalur Kikis ini ya, yang Mas lewati ya, dibawa ke Stadion Maguwo Harjo. Maguwo Harjo sendiri, jadi kalau Anda tahu di Jogja ya, ini adalah stadion home base-nya dari kesebelasan sepak bola tim PSS Sleman ya teman-teman ya. Jadi gimana Mas, sampai stadion itu keadaan udah panik semua ya? Panik, udah pasti ya. Nah, di dalam itu posisi udah gelap gulita, gelap banget. Apa masih terdengar suara-suara gemuruh dari gunung Merapi? Masih ada. Masih ada. Terus apalagi Mas yang dirasain saat itu Mas? Di situ saya ditarik-tarik sama orang tua saya, masih ditarik-tarik sama keluarga saya, sama bapak saya gitu. Nah, di situ saya sempat hilang juga di tempat itu pas masuk pintu. Nah, yang saya pegang itu ternyata tangan orang lain, orang tua dari orang lain gitu. Bukan tangan bapaknya Masnya. Akhirnya saya diminta tolong sama petugas kalau saya minta cari bapak saya di mana. Baik. Nah, setelah itu alhamdulillah di situ saya ketemu juga beberapa jam 2 jam ya. Ketemu sempat sendiri berarti ya dengan petugas. Saya nangis-nangis sama itu. Saya dibantu untuk mencarikan bapaknya. Iya. Tapi setelah 2 jaman ketemu. Nah, bapak saya juga ikut nangis nyari saya. Kondisi sendiri Mas di stadion itu masih mencekam apa seperti? Mencekam Mas. Suasana dari gunung ini apakah masih ada gemuruh gitu, getaran kayak gempa. Iya, makanya saya. Jadi masih ada bergetar rasa ya? Masih ada. Baik. Makanya saya dirangkul sama bapak saya tuh. Baik. Saya hati-hati nak, gitu, baca doa, baca istighfar. Jadi ya balik lagi ya teman-teman ya, bisa bayangin ya anak kecil gitu kan dengan suasana bencana alam yang udah hiruk pikuk nggak karu-karuan gitu ya. Ya seperti apa rasanya kalau Anda merasakan kejadian ini gitu teman-teman ya. Itu saat ngungsi ini apakah sempat membawa barang-barang berharga? Tidak sempat Mas. Itu saking paniknya saya udah langsung berangkat aja, nggak pikir apa-apa lagi. Jadi cuman baju aja yang ada di badan ya. Iya. Nggak bawa baju ganti, nggak mikir ke situ. Mikirnya udah selamat aja yang penting. Ya. Penting selamat. Terus mbaknya sendiri Mas, apakah ini kan tadi misah ya berarti ya? Iya misah. Di stadion ini apakah ketemu lagi Mas? Atau gimana ceritanya mbaknya? Sempat nyari mbak saya itu sempat dicari juga. Saya minta tolong kedua kalinya sama tim SAR gitu. Minta tolong. Akhirnya itu dalam beberapa jam, 4 jam ya, ketemu di pintu berapa itu. Pokoknya pintu saya lupa. Jadi jauh dari posisi saya jauh. Baik. Akhirnya ditemukan, kembalilah dia gabung di situ sama keluarga saya. Udah saling rangkulan baca doa. Masnya juga ketemu lagi. Berarti berempat lagi ketemu di stadion ini ya setelah berpisah ya. Iya. Baca doa rame-rame. Tapi alhamdulillah tidak ada luka apa Mas? Tidak ada sama sekali. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Cuma satu panik doang, semuanya panik. Baik. Oke, pasca kejadian ini Mas, setelah kejadian itu berarti malam ya di stadion itu ya? Malam. Baik. Ya, jadi kondisinya memang beberapa rumah atau persawahan atau perkebunan ini banyak yang jadi korban ya. Itu ada yang tertimbun, yang total tidak bisa ditempati, ada juga yang memang hancur, rusak parah gitu ya. Ditinggal gitu aja sama pemiliknya Mas ya. Tapi masih beruntung Mas Rianto dan keluarga berusaha buat renovasi. Masih bisa diperbaiki. Baik. Terus akhirnya Mas sama Bapak sama Mbak sama kakaknya yang laki-laki ini bahu membahu ya, bersihin rumah. Masih dibenerin rumah itu. Cuman ada perbedaan gitu Mas. Rumah itu ada perbedaan.
Perbedaan gimana nih maksudnya? Perbedaan itu. Jadi saya ngerasa aneh rumah itu, benar-benar aneh. Jadi setelah saya ngerenovasi, kaca-kaca kan pada pecah gitu. Ya udah saya renovasi ulang. Nah, setelah saya renovasi, saya masuk kamar itu, tiba-tiba saya melihat sosok seperti apa ya, hitam gitu Mas. Dan saya panik, saya keluar kesima gitu, saya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba saya jatuh. Nah, ada bapak saya tuh manggil saya, Ian, kamu kenapa? Ya udah ditarik, saya nggak bilang apa-apa, nggak apa-apa lah. Kalau saya ngomong di situ ada hantu pasti nggak percaya gitu. Jadi kalau gini ya teman-teman ya, jadi kalau saya tarik kesimpulan ya, setelah pasca pengungsian kan Mas Rianto nih kembali ke rumah ya, beserta keluarga ya, terus memperbaiki rumahnya, akhirnya ditinggalin lagi, dan saat Mas tinggalin lagi memang malah jadi ada perbedaan ya, seperti mistis, aura mistisnya ada ya. Ada. Dan Mas sendiri memang melihat sosok penampakan ya. Besar sekali, saya kaget langsung keluar tuh. Saya jatuh sudah kesimat, nggak bisa apa-apa. Untung ada orang tua ya. Tapi gak menceritakan ke orang tua ya Mas? Udah menceritakan. Kenapa Mas? Ya, biarin aja masalah kayak gitu ya. Gimana ya? Kalau pribadi saya ngelihat seperti sosok mistis gitu nggak pernah cerita. Pasti orang nggak pernah percaya gitu. Tapi Mas Rianto memang melihat jelas ya. Akhirnya saya diam, saya minta tolong ke keluarga, saya nggak mau tinggal di situ, pindahlah saya ke Jakarta. Sampai saat ini. Gitu ya teman-teman ya. Bayangin lagi ya, kembali lagi kita coba bayangin, ini anak berarti 12 tahun gitu ya, saat itu ya Mas ya. Dengan kondisi terguncang pasca dari erupsi Gunung Merapi. Lelahnya pengungsian, kondisi seperti itu ya Mas ya. Sampai harus merenovasi lagi tempat tinggalnya. Dan yang harusnya berharap bisa nyaman, tapi ternyata malah ada apa ya, gangguan-gangguan mistis ya. Kelihatan gitu ya Mas. Baik. Saya juga bingung jadi mau ngomong apa ya Mas ya. Tapi ya itulah ya mistis ya. Sebenarnya banyak sih saya cerita itu. Cuma saya agak lupa. Jadi 12 tahun Mas. Saya kebanyakan tinggal di Jakarta. Jadi momennya itu lebih banyak di Jakarta dibanding di Jawa. Karena waktu di Jawa juga anggaplah pengalaman pahit ya mungkin ya. Baik. Jadi Mas Rianto sekarang tinggal di Jakarta. Jakarta ya. Ini memang keinginan Mas sendiri atau karena keinginan saya sendiri? Ya karena saya udah nggak kuat tinggal di rumah itu, benar-benar berubah drastis. Emang kalau posisi dari segi rumah itu tidak berubah, cuma ini dari segi negatif, suasana rumah beda gitu. Jadi auranya memang beda ya di rumah itu ya Mas ya. Beda sekali. Itu berapa kali Mas ada penampakan kayak gitu Mas? Saya ngeliat 3 kali. 3 kali ya, cuman saya nggak pernah bercerita gitu. Mas pendem sendiri ya? Masih pendem sih, biar mereka aja ya coba yang melihat baru percaya. Kalau saya yang bicara gitu nggak bakal dipercaya. Baik. Oke teman-teman, jadi itulah sepenggal kisah dari pengalaman kisah nyatanya Mas Rianto ini saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 Mas ya. Jadi kembali lagi, mungkin harta benda bisa dicari lagi ya Mas ya. Tapi keselamatan jiwa ya Mas ya. Dan memang banyak juga warga yang tinggal di lereng Merapi ini yang hancur semuanya rumahnya. Seperti contohnya adalah mantan dari juru kunci Merapi, Mbah Marijan ya. Itu di video kita sebelumnya juga kita sempat bahas ya. Teman-teman yang belum menyaksikan silakan klik link di atas ini. Gimana kisah mistisnya Gunung Merapi, gimana tentang sosok pengabdiannya Mbah Marijan ini. Silakan teman-teman lihat video kita sebelumnya. Oke, kesempatan kali ini kiranya itu ya Mas ya. Terima kasih banyak ya. Maaf sedikit saya cerita ya. Saya juga mohon maaf sudah mengungkit cerita lama ya Mas ya. Kembali lagi ya, ini sekedar sharing aja buat teman-teman GLN Misteri ya Mas ya. Sambil kita juga berharap dan berdoa semoga kejadian tanggal 22 November kemarin yang memberikan tanda-tanda
Gunung Merapi ini akan kembali erupsi. Semoga saja tidak memakan korban sebanyak ini ya Mas ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi gini teman-teman ya, dari pandangan spiritual memang saya mendapat bocoran ya, sebuah prediksi, tapi ya semoga prediksi ini tidak berdampak sedemikian parah ya teman-teman. Jadi gini, prediksinya adalah memang dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 hari ke depan Gunung Merapi ini akan erupsi yang lumayan dahsyat ya. Tapi semoga saja, kembali lagi ini hanya prediksi manusia ya teman-teman ya. Semoga saja kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita semua. Semoga tidak terjadi dampak yang menelan korban jiwa ya. Tidak sedemikian parah ya atau teman-teman ya, intinya kita diberikan keselamatan, kita diberikan kebaikan dalam menjalani musibah itu. Oke, Mas Rianto, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak udah mau sharing buat teman-teman GLN Misteri. Siapa tahu teman-teman GLN Misteri di luar sana bisa ambil hikmahnya dari kejadian apa yang Mas Rianto alami ya Mas ya. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Oke teman-teman, kira-kira itulah kisah pengalaman nyatanya Mas Rianto. Itulah video kita kali ini. Terima kasih banyak. Tetap dukung terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.